Shalom, kenalkan nama saya Nuri. Saya jemaat dan melayani di GSJA Bukit Sion Immanuel Surakarta. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya juga bekerja di salah satu bank di kota Solo ini. Pekerjaan saya adalah seorang marketing. Awal tahun 2018 saya dibukakan jalan oleh Tuhan, dipercaya untuk sebuah pekerjaan sebagai marketing di sebuah bank, yaitu marketing lending atau marketing kredit. Saya mau membagikan sedikit kasih karunia Tuhan dan anugerahnya yang Tuhan percayakan kepada saya dalam pekerjaan saya. Tuhan begitu besar menyatakan kasih-Nya, sangat ajaib perbuatan Tuhan di dalam kehidupan saya. Khusus saat ini saya membagikan rencana Tuhan yang luar biasa dalam pekerjaan saya. Dari sejak tahun 2018 sehingga sampai pada tahun 2021, Tuhan membukakan jalan untuk saya boleh menjadi karyawan tetap di bank tersebut. Hingga sampai saat ini rencana Tuhan masih. Dan hingga pada awal tahun 2024 saya beroleh anugerah Tuhan, dipercaya oleh pimpinan saya untuk boleh naik level. Pada saat itu ditawari satu posisi yang di sana saya boleh meningkatkan kapasitas saya, tapi tidak berjalan begitu dengan mudahnya, memerlukan satu proses hingga pada saatnya saya diinterview oleh SDM untuk menduduki posisi tersebut. Hingga sampai saat menjelang akhir tahun 2024 itu belum juga ada jawaban apakah bisa di ACC atau tidak. Pada saat itu menjelang akhir Oktober saya diberitahu oleh pimpinan saya bahwa posisi yang akan saya tempati itu ternyata memang sudah full, tidak bisa terisi lagi. Kemudian dari situ secara manusia saya memang kecewa, tapi setelah mendapat kabar itu saya lalu datang kepada Tuhan. Saya berdoa, saya mengatakan pada Tuhan bahwa Tuhan, jika ini memang kehendak-Mu, terjadilah. Tapi jika Tuhan berkehendak lain, saya siap. Tidak lama berselang setelah saya berdoa seperti itu, tiba-tiba ada sebuah WA masuk dari SDM Pusat yang meminta foto KTP saya untuk mencari jadwal untuk saya boleh berangkat ke Jakarta untuk pelatihan. Nah, saat itu saya benar-benar kaget karena baru tempo hari saya diberitahu bahwa posisi itu tidak mungkin bisa gitu. Tapi setelah itu kok tiba-tiba ada pemberitahuan dari SDM bahwa saya harus segera mengikuti pelatihan. Nah, di situ saya langsung, ini Tuhan, ini jawaban-Mu Tuhan. Engkau berkehendak atasku. Terima kasih Tuhan, saya sungguh mengucap syukur atasnya. Setelah itu saya berangkat untuk pelatihan ke Jakarta selama 1 minggu hingga pada menjelang akhir tahun 2024 saya boleh ada di posisi baru tersebut. Tapi proses tidak berhenti sampai di situ. Saya harus menjalani sebuah training dulu. SK resmi saya belum turun. Nah, saya harus mencapai satu target tertentu untuk bisa mendapatkan SK tersebut. Dan hingga sampai saat ini, bulan Juni 2025, saya belum bisa mendapatkan SK itu karena saya belum bisa mencapai target yang ditetapkan oleh
perusahaan. Saya sempat down, saya sempat merasa ingin menyerah, saya ingin merasa putus asa karena beban pekerjaan dan target itu berbeda dengan apa yang dulu sudah pernah saya jalani. Ini rasanya terlalu berat untuk saya, sampai saya merasakan semua jalan kok sepertinya tertutup. Dari bulan Januari sampai bulan Juni hingga ini saya belum ada realisasi untuk mencapai target itu, hingga membuat asam lambung saya juga naik beberapa waktu yang lalu. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mengapa sepertinya semua jalan itu tertutup? Mengapa di saat saya lebih menyerahkan diri, di saat saya lebih mengandalkan Tuhan, sepertinya Tuhan belum mengizinkan untuk saya boleh mencapai itu dengan mudahnya. Lalu saya mendapatkan satu rema dari Tuhan seperti ini. Kamu meminta mujizat dari Tuhan, tetapi saat Tuhan memberikan proses kepadamu, kenapa kamu memilih untuk kabur? Itu sangat membuat hati saya, oh ya, saya meminta mujizat, tapi ketika Tuhan memberikan proses, kenapa saya memilih untuk menyerah, kenapa saya memilih untuk putus asa? Lalu saya bertobat, saya bilang, Tuhan, saya mau melalui proses ini bersama dengan Engkau. Tuhan beri saya kekuatan, saya mau mengerjakan bagianku, saya mau lebih mengandalkan Tuhan lagi, dan saya mau berserah lagi. Saya percaya bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkanku, dan Engkau selalu ada bersamaku seperti firman-Mu yang adalah Allah Immanuel. Engkau selalu menyertaiku Tuhan. Tuhan sudah memimpin, menyertaiku hingga sampai pada saat ini, dan saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan saya untuk gagal. Tapi Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya membuat saya untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada satu ayat yang menguatkan saya, yaitu dari Yesaya 40 ayat yang 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan saya setiap hari berdoa, Tuhan, berikan aku selalu kekuatan baru. Tuhan, aku selalu menanti-nantikan Engkau. Tuhan, berikan aku terus hatiku terus berharap kepadamu, dan saya mau menikmati proses ini Tuhan bersama dengan Engkau. Dan dari itu Tuhan, aku mau mencapai kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Demikian sedikit kesaksian dari saya, semoga menjadi berkat bahwa di dalam segala keadaan apapun Tuhan selalu ada bersama dengan kita, walaupun secara manusia kemenangan itu belum tampak di mata kita, tetapi Tuhan mengajar kita untuk kita melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan sudah membuat kita menang, bahwa ketika Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam masa kesesakan, Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam masa pencobaan, itulah kemenangan yang sejati bagi kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, marilah kita terus menanti-nantikan Tuhan, terus dan terus mengandalkan Tuhan, terus dan terus berharap kepada Tuhan, dan kemenangan itu akan Tuhan berikan kepada kita tepat pada waktunya Tuhan. Dan saya percaya melalui segala hal yang sudah saya lewati selama ini, satu hal yang saya yakini dan percaya yaitu pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.